oh kalau Kristen Tuhannya 3. Konghucu beda sendiri gitu, kayak iya bangga gitu, beda dari yang lain. Ini Hai guys. Oke, hai guys. Hai guys. Take 1 2 3 dong. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oh itu tuh Tien. Halo semuanya. Hai guys. Perkenalkan, saya Novia, beragama Hindu. Nama aku Gawi, agamanya Hindu. Perkenalkan, nama aku Usa, agama Hindu. Perkenalkan, nama saya Eva, saya juga beragama Hindu. Nama saya Renata. Nama saya Devi. Saya dari komunitas agama Konghucu. Saya juga sama. Gak beda kan? Nama saya Siska, saya dari agama Katolik. Hai, nama aku Greti dari agama Katolik. Halo, perkenalkan nama saya Hoirunisa, bisa dipanggil Ica. Saya dari agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnasari, bisa dipanggil Na. Saya kepercayaan saya agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Siti Amalia, bisa dipanggil Lela, bisa dipanggil Fitri. Saya agama Islam. Halo semuanya, kenalin aku Nanda, Nanda Seli Susanti, biasa dipanggil Seli. Aku dari Penghayat. Nama saya Tante Rina, kebetulan sama juga dari Penghayat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Juita dan agama saya sama seperti rekan saya yang ada di pinggir. Agama saya yaitu Penghayat Kepercayaan. Perkenalkan, nama saya Angel. Saya tinggal di Bandung, di Sarijadi tepatnya. Saya perwakilan dari agama Kristen Protestan. Perkenalkan, nama saya Olivia Marisa Suripati. Saya dari agama Kristen Protestan. Siap dong, harus siap. Itu dari kecil kayaknya. Berarti udah siap. Hindu. Kristen. Katolik. Saya dapat kunjungan ke agama Hindu. Konghucu. Aku dapat agama Hindu. Aku dapat agama Penghayat. Kepercayaan ya. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu juga apa ya. Gimana? Apa ya? Kurang tahu juga. Saya kalau misalkan sekarang kan kayak sering lihat di TikTok gitu, ada tradisi-tradisi Hindu seperti itu. Mungkin dari tariannya, kemudian upacara adat seperti pembakaran mayat, kemudian juga makanannya. Pura. Karena tadi aku sempat tinggal di Bali, jadi yang kebayang tuh kayak Galungan Kuningan, Hari Raya Nyepi, pokoknya kehidupan di Bali, karena kan di Bali kebanyakannya Hindu ya. Jadi ngelihat mereka kalau jam sekian datang ke pura, terus kayak apa ya waktu itu adalah yang dikasih, aku lupa nama istilahnya ya, takut salah. Itu sih yang kelintas. Aku jujur Penghayat baru pertama kali dengar waktu masuk Kesini. karena yang aku tahu itu cuma Islam, 6. ya 6 agama Indonesia gitu, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Kristen Katolik gitu doang. Karena ini baru dapat Penghayat, saya kaget ternyata ada apa sih kepercayaan yang Seperti orang ini lain ya. anut gitu di luar agama itu.
ini bukanlah agama yang ada di 6 pelajaran sosial di Pelajaran PPKN. Oh PKN ya, bukan sosial, salah saya. Jadi kalau ditanya apa yang terbesit, mungkin ini adalah agama baru di Indonesia yang belum masuk di dalam Indonesia. Maksudnya belum disahkan. Belum di ACC ya? Belum Iya. disahkan ya? Dan jadinya sangat menarik sih kalau emang harus mencari tahu. Ini sebenarnya baru sih. Jadi kayak aku tuh baru tahu kalau misalnya ada kepercayaan ini setelah bergabung di project ini. Jadi benar-benar baru pertama kali dengar dan nggak tahu apa-apa. Jadi penasaran sih. Itu ya gereja, terus anggur perjamuan sama hosti. Aku belum kebayang sih. Nggak tahu. Kalau aku Konghucu sih, aku mikirnya Chinese udah sih gitu aja. Aku nggak tahu lagi soalnya. Kalau Konghucu, pandangan saya sih ke budayanya juga gitu. Kayak identik pada warna merah sih. Kalau aku sih soalnya ada yang temen Kristen juga, setahu aku ya kalau misalkan ibadah suka hari Jumat kayak gitu, terus kayak seminggu sekali gitu, nggak kayak kita kan kita hampir tiap hari gitu kalau ibadah. Kalau itu mungkin seperti itu. Kalau misalnya aku dengar kata Kristen itu yang terbesit di benak aku tuh kayak apa sih, kalau nggak salah Renaissance gitu. Jadi abad lah yang lahir kembali gitu. Jadi yang si Martin Luther-nya itu memperjuangkan Kristen Protestan itu sih. Islam itu mayoritas yang di pikiran aku ya, banyak bukan peraturan, hal-hal yang harus dijalankan dalam agama tersebut, dan misalnya di agama kita boleh dan di agama tersebut dilarang, kayak ya kayak gitu sih yang aku pikirin soal Islam kayak gitu. Ya, saya banyak teman agama Islam juga. Jadi kalau menurut saya sih agama Islam nggak senegatif. Kan kemarin sempat ekstrim ya gitu, sensitif lah tentang agama. Tapi ternyata ya nggak se-ekstrim itu juga gitu. Kalau memang ajaran yang sebenarnya itu cinta kasih juga kok gitu, sama gitu. Ya tergantung kita mau lihatnya yang aliran apa. Maksudnya kan tiap orang pasti beda-beda ya, punya aliran sendiri kan gitu. Tapi kalau memang itu yang agama yang sebenarnya sih nggak sama kok gitu, mengajarkan ajaran cinta kasih terhadap sesama, ketuhanan kayak gitu. Kalau aku Buddha, apa ya? Kebanyakan nonton film silat kayaknya. Ya aku tahu. Mereka vegetarian bukan sih? Kalau sekali denger ini gitu, maksudnya apa yang pertama kali, apa ya tadi, candi. Kan yang pertama kali kepikir gitu ya, sejarah, terus apa lagi, agama sih yang terus saya sering dibanding-bandingin sama ini waktu itu. Sering dibanding-bandingin, dimirip-miripin. Jadi kalau di Islam itu perbedaan adalah rahmat. Artinya bahwa kemudian orang menjadi berbeda-beda kalau di dalam sebuah agama, di dalam satu agama ya, berarti ini karena penafsiran tadi itu. Nah, di sini bagaimana, apakah penafsiran itu boleh siapa saja? Tidak. Ada orang yang berhak untuk menjadi referensi dalam sebuah penafsir. Gitu. Nah, tidak ada agama yang mengajarkan hal yang tidak baik kan? Semua mengajarkan yang baik. Nah, kenapa tidak kita selalu mau mengatakan bahwa kita mau masuk dalam kebaikan-kebaikan itu gitu ya? Ya kan kita mau dikatakan kita ini kan sama gitu ya, sesama, terutama dikatakan kalau terlalu jauh dikatakan kita sesama manusia gitu ya.
atau mau dikatakan sesama anak muda. Kenapa enggak kita dalam kemudahan ini justru lebih mengatakan bahwa relasi kita gitu kan. Kita mau menikmati, kita mau berjuang untuk bagaimana usia muda ini mengisi hidupnya itu berarti bagi orang lain. Oke, ya jadi gini. Perbedaan itu merupakan suatu hal yang pasti akan selalu kita jumpai dalam hidup ini, ya. Perbedaan dalam hal agama, perbedaan dalam hal gender, perbedaan dalam hal etnis segala macam. Pokoknya yang namanya perbedaan itu pasti hal yang lumrah dalam kehidupan ini, gitu ya. Bagaimana kita, terutama anak muda yang seharusnya anak muda zaman now seperti ini itu harus punya wawasan yang luas. Jangan terkungkung dan membatasi pola pikir, gitu ya. Harus bisa berpandangan luas. Nah, dengan pandangan yang luas, pandangan yang lebih berwawasan ini, bagaimana kita bisa menyikapi semua perbedaan tersebut sebagai sebuah keindahan. Itu aja. Dengan adanya pertemuan seperti ini, adanya saling mengenal, ini kita bisa mengungkap selama ini antar agama itu suka terjadi sesuatu yang kurang harmonis, ya. Terkadang ada timbul kecurigaan satu agama ke agama lain. Saya berharap dengan adanya seperti ini, kita pertemuan, saling berdialog, saling kenal, itu akan jauh membawa hal yang positif. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau seperti hari ini kalian sudah datang ke Majelis Agama Konghucu Bandung, paling tidak sudah melihat di agama Konghucu itu bukan sesuatu patung yang mengerikan, tapi sudah kenal, tahu bahwa kita juga terbuka untuk terkadang kalau bicara agama, keyakinan salah kita tersekat. Oleh karena itu kita jangan terjebak di wilayah keagamaan, tapi mendingan kita bicara kemanusiaan ya. Karena baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Pertohayan, semuanya adalah manusia. Bagaimana kita bisa menjadi satu kesatuannya? Kita bicara manusia, jangan bicara merek. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pesan saya kepada adik-adik semua adalah pertama, sesungguhnya tadi ya, setiap insan itu dilahirkan ke dunia ini pada akhirnya adalah kembali kepada Tuhan. Nah, sebelum kembali kepada Tuhan, itu paling tidak kita adalah membangun sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita. Mungkin di kawan-kawan agama lain disebutkan sebagai membangun sifat-sifat ilahiyah di dalam diri kita. Gitu. Tapi di Hindu kita kenal sebagai membangun sifat-sifat dewani di dalam diri kita, kedewataan. Jadi dari kelahiran kita itu penting sekali untuk bisa kita berevolusi dari sifat kebinatangan atau kebutaan kita menuju sifat kemanusiaan kita. Dan lebih tinggi lagi adalah sifat kedewataan kita atau sifat ilahiyah. Melalui jalan apa? Melalui membangun sebuah nilai, membangun nilai-nilai yang baik gitu ya di dalam kehidupan, membangun values gitu. Dan dengan values inilah kita tadi tumbuh sifat-sifat keilahian kita, sifat-sifat kedewataan di dalam diri kita. Seperti apa sih ciri-ciri sifat itu? Ya, kasih sayang ada di situ gitu ya, meringankan, membebaskan gitu ya, tidak menyusahkan orang gitu ya, membahagiakan gitu. Jadi minimal di dalam kehidupan sebelum kita akhirnya berpulang, sifat-sifat itulah gitu ya. Sehingga pada akhirnya setiap manusia itu betul-betul menjadi insan yang humanis di dalam kehidupannya, penuh kasih sayang, saling menyayangi satu dengan yang lain.